Halo Sobat Film, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik selalu ya. Kali ini saya akan menghibur kalian semua dengan alur cerita dari film One BR The Apartment. Film ini menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Sarah yang mempunyai masa lalu yang bermasalah. Setelah meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya, ia kemudian pindah ke sebuah apartemen. Namun ternyata apartemen tersebut menjadi mimpi buruk untuk hidupnya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sarah. Terlihat ia sedang mencari hunian yang nyaman untuk ditinggali. Dan singkatnya ia pun menemukan sebuah apartemen yang dimana orang-orang di sana sangatlah ramah kepadanya. Kebetulan di apartemen itu juga sedang mengadakan open house untuk penghuni baru. Kemudian ia pun melihat-lihat lokasi tersebut dan di sana ia melihat salah satu dinding yang tak biasa. Namun hal itu tidak membuatnya bertanya-tanya. Lalu tak lama setelahnya ia pun bertemu dengan seorang yang bernama Jerry. Ia merupakan orang yang mengelola apartemen tersebut. Tak sampai di situ, Jerry kemudian menginterview Sarah mengenai keinginannya untuk tinggal di sana. Dalam pembicaraannya, Jerry menanyakan apakah kamu memiliki hewan peliharaan. Sarah dengan polosnya menjawab tidak, yang padahal tempat itu tidak diperbolehkan membawa hewan. Scene beralih di mana Sarah tengah menggunakan laptopnya untuk kembali mencari hunian yang cocok. Di sana juga terlihat kucing kesayangannya. Itu artinya Sarah telah berbohong sewaktu di interview tadi. Lalu di saat yang sama ayahnya pun menghubunginya dan bilang kalau dia ingin Sarah pulang ke rumah. Namun sepertinya Sarah yang masih kesal dengan ayahnya enggan untuk pulang. Dan untuk masalahnya sendiri belum jelas bagaimana. Keesokan harinya ketika Sarah sedang bekerja, tiba-tiba ia mendapatkan panggilan telepon yang dimana ia terpilih sebagai penghuni di acara open house tempo hari. Dan tentu saja hal ini adalah kabar yang bahagia buat dirinya. Tak menunggu waktu lama, ia pun segera bergegas pindah ke apartemen itu dan di sana ia bertemu dengan Brian yang merupakan salah satu penghuni di sana yang sangat ramah padanya. Ia juga tak sungkan-sungkan mengenalkan orang-orang di sana pada Sarah dan benar saja ia pun disambut hangat oleh mereka sampai-sampai membuat Sarah semakin betah di sana. Setelah berbincang-bincang dengan Jerry dan istrinya, Sarah dihampiri seorang yang bernama Lester, yang dimana Lester tiba-tiba memberikannya sebuah buku. Alasannya buku itu telah mengubah hidupnya dan juga merupakan kekuatan komunitas. Sarah yang gak mengerti apa yang diucapkannya cuma bilang terima kasih, yang artinya menolak niat baik Lester saat itu. Sampai di sini saya mau bilang kalau sebenarnya Sarah ini udah beberapa kali dipertemukan oleh kejanggalan, tapi tetap saja ia belum menyadarinya. Pada malam harinya saat mau tidur ia pun tak lupa untuk meminum obat. Namun obat tersebut sudahlah habis. Tidak diketahui itu obat apa, tapi mungkin itu adalah obat agar ia cepat tidur. Dan Sarah pun memaksakan diri untuk tidur saja. Tapi tak lama setelahnya keanehan mulai terjadi yang dimana terdapat suara yang aneh mengganggu tidurnya. Entah dari mana suara itu, tapi yang jelas sangat membuatnya frustasi. Keesokan harinya Sarah pun melanjutkan kembali mengangkat barangnya ke apartemen itu dan terlihat ia pun dibantu oleh Brian. Namun ketika Brian ingin membawa barangnya ke kamar, Sarah malah melarangnya untuk masuk. Tentu saja ia takut bila saja Brian tahu kalau di dalam ada kucing peliharaannya. Dan seperti yang kita tahu kalau hewan tidak diperbolehkan ada di apartemen itu. Pada malam berikutnya, Sarah kembali menerima gangguan dari suara-suara yang aneh itu. Bahkan malam demi malam ia terus saja mendapatkan teror tersebut. Sampai pada suatu malam Sarah menjadi frustasi berat dikarenakan tidak bisa tidur. Lalu pada pagi harinya ia pun melihat seseorang memasukkan selembar surat ke dalam kamarnya. Di sana tertulis kata-kata ancaman yang mengatakan kalau Sarah telah melanggar aturan dengan memelihara seekor kucing. Dan kata-kata itu juga bisa dibilang sangat kasar untuknya, dan karena penasaran ia pun langsung keluar untuk memeriksanya. Namun tampaknya orang di sekitar luar masih terlihat ramah seperti biasanya dan tidak mungkin mereka salah satu orang yang mengirim surat itu.
yang kemudian ia pun berpas-pasan dengan Lester. Tapi sepertinya Lester menyembunyikan sesuatu darinya, sehingga saat melihat Sarah, ia langsung pergi begitu saja. Ketika Sarah kembali bekerja, ia pun mendapatkan tekanan dari pekerjaannya, yang padahal kondisinya saat itu sangat lelah karena kurang tidur. Tapi di saat yang sama, temannya yang bernama Lisa mencoba menghiburnya. Lalu mereka pun terlihat pulang bersama dan Lisa sendiri ikut mengantarnya. Namun saat baru saja sampai, ia pun ingat kalau dirinya diundang di acara kompleknya. Dan ketika melewati sebuah kamar, tiba-tiba keluarlah Brian yang mengajaknya ikut ke acara. Namun kali ini Sarah menolaknya karena sudah lebih dulu bersama Lisa. Saat sampai di kamarnya, mereka pun ngobrol tentang masalah pribadi mengenai keluarganya. Dan di sini Lisa mencoba untuk menasihati Sarah kalau ia harus menjadi dirinya sendiri karena ini adalah hidupnya. Lisa juga bilang kalau lebih baik keluar dari tempat ini dan kita bisa mencari tempat lain untuk berdua. Lisa yang mendengar itu hanya menganggukkan kepalanya. Saat mulai tertidur, Sarah pun tiba-tiba terbangun. Ia merasa heran mengapa kali ini tidak ada suara yang aneh lagi. Di saat yang sama itu, ia malah mencium bau yang tidak enak di dapurnya. Dan setelah berada di dapur, ia pun menemukan kembali surat ancaman di atas oven terkait kucing peliharaannya. Dan benar saja, di dalam oven itu pun ia melihat kucingnya sudah hangus terpanggang. Sarah yang melihat itu tentu saja kaget dan panik seketika, hingga tiba-tiba ia dibekap dan diikat oleh seseorang. Awalnya Sarah mengira kalau itu adalah perbuatan Lester, akan tetapi dugaannya salah karena yang terlihat di sana adalah Brian. Sarah yang melihatnya pun menjadi tak menyangka di balik ketampanannya ternyata tega membuatnya seperti ini. Hingga kemudian ketika Sarah akan disuntik, ia pun mencoba kabur dengan menghancurkan kursinya. Dan di saat dia berhasil keluar, Sarah pun berteriak meminta tolong, tapi rupanya tidak satu orang pun di sana mau menolongnya. Malahan salah satu orang di sana membantu Brian untuk kembali membawa Sarah ke ruangan tadi. Sarah yang sudah tertangkap pun menangis dan bertanya kenapa tidak ada yang membantuku. Namun Jerry yang berada di sana menjawab kalau nanti kau akan mengerti. Hingga saat yang sama ia pun kembali disuntik sampai pingsan. Singkat cerita, Sarah pun terbangun dalam ruangan yang tertutup dan seolah-olah menyekapnya di sana. Lalu tiba-tiba muncullah Jerry dan juga Brian. Dan di sana Brian memintanya untuk menghadap ke dinding. Namun setelah melihat ke dinding itu, Sarah pun enggan melakukannya hingga membuat Brian menjadi kesal. Namun Jerry berusaha untuk menahannya dan bilang program ini sangat sederhana. Bila kau patuh maka kau akan mendapat imbalannya. Kemudian Jerry pun memanggil Lester dan membawanya ke hadapan Sarah. Jerry pun menjelaskan kalau kau tidak patuh maka nasibmu akan berakhir sepertinya. Terlihat telinga Lester seperti ditusuk karena mencoba menyerang, dan mata Lester juga ditusuk karena berusaha untuk kabur dari sana. Dan mau tidak mau Sarah pun mematuhi apa yang diperintahkan mereka dengan menghadap tembok sama persis seperti orang sedang stres. Sarah juga diberitahu aturan mainnya. Jika lampunya menyala ia tidak boleh bergerak apapun yang terjadi, dan saat lampunya mati ia bisa beristirahat. Dan tak hanya itu, Brian juga menunjuk kamera pengawas, yang artinya mereka selalu mengawasi gerak-gerik Sarah di ruangan itu. Dengan sangat terpaksa Sarah pun melakukannya. Ia terus dengan posisi itu selama berjam-jam lamanya. Dan tak hanya itu, ia pun diberikan suara aneh sampai-sampai membuatnya tambah stres dan kelelahan. Sampai pada akhirnya ia pun tak sanggup lagi menahan sakitnya dan terjatuh sebelum lampu tersebut mati. Dan tentu saja hal itu membuat Jerry dan Brian bertindak, yang kemudian mereka pun berencana untuk memaku kedua tangannya dengan tembok itu menggunakan paku. Walau sempat melawan, namun Brian juga seperti terpaksa untuk melakukannya. Tentu saja itu sangat menyakitkan bagi Sarah. Ia juga nggak nyangka bila kabur dari rumah bisa berakibat seperti ini. Dengan posisi tangan yang terpaku itu, Sarah mulai berhalusinasi. Berbagai suara kembali terdengar olehnya, hingga suara ayahnya pun bilang kalau ayahnya akan membawanya pulang dari tempat itu. Tapi tak lama kemudian Sarah malah menarik kedua tangannya dari paku tersebut.
Dengan keadaan yang tak berdaya, Sarah mendengar kembali lampu yang menyala. Tapi saat akan melakukan posisi itu, tiba-tiba datanglah Jerry dan Brian. Di sana Jerry bilang kalau dia bangga padanya, yang menandakan kalau Sarah berhasil dengan ujian itu dan menghentikan hukumannya. Kini ia terlihat diperlakukan dengan baik oleh orang-orang di sana dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lantas apa tujuan mereka sampai menghukum Sarah seperti ini? Apa hanya karena nggak boleh membawa hewan? Ternyata jauh sebelum kejadian yang menimpa Sarah, Lester sudah membantunya lewat buku yang tiba-tiba datang padanya. Namun seperti yang saya bilang, kalau Sarah nggak peka terhadap hal itu dan malah menilai Lester sebelah mata. Jadi tujuan mereka adalah membentuk suatu komunitas yang berbeda dari yang sudah-sudah, yang dimana dalam komunitas itu lebih mengutamakan kesejahteraan sosial, dan hal inilah yang membuat semua orang yang ada di sana sangat ramah satu sama lain. Hingga kemudian Sarah pun diuji dalam sebuah ruangan. Di sana ia ditanya mengenai pengalamannya dalam bercinta dan diharuskan harus menjawabnya dengan jujur, karena di komunitas mereka rahasia hanya menimbulkan perselisihan dan saling keterbukaan adalah landasannya. Namun Sarah yang masih nggak mengerti hanya diam saja, dan lalu ia pun dimasukkan kembali ke ruangan dengan membawa sebuah buku komunitas, yang dimana buku itulah yang sempat diberi oleh Lester kepadanya. Di samping itu, ia pun diminta untuk memahami orang yang ada di apartemen itu, yang kemudian Jerry menjelaskan kalau di komunitas ini kita harus ada untuk sesama. Singkat cerita, setelah memahami beberapa hal, ia pun kembali diuji dengan pertanyaan oleh Jerry. Apakah 4 landasan yang menyangkut komunitas ini? Sarah dengan lantang menjawab, tidak egois, keterbukaan, penerimaan, dan keamanan. Lalu Jerry pun menanyakan perihal yang terjadi dengan ayahnya. Sarah yang diharuskan terbuka bilang kalau dia mendapati ayahnya selingkuh saat ibunya sedang sakit, dan parahnya lagi, wanita selingkuhannya itu merupakan perawat ibunya sendiri. Hingga ia diberikan pertanyaan tentang apakah kau bersedia menjadi bagian komunitas ini. Sarah pun menjawab iya. Akan tetapi jawaban itu menurut Jerry dan Brian tidak benar. Namun bukannya dihukum, Sarah masih diberikan kesempatan untuk lebih memperdalam komunitas itu. Tapi tak lama berada di ruangan, ia diminta untuk berkontribusi dengan membawanya ke dalam ruangan, yang dimana di sana terdapat anak-anak yang sedang belajar dan memahami komunitas itu lewat sebuah video. Singkatnya, di dalam video itu menjelaskan tentang struktur komunitas yang dulunya sudah terbentuk oleh seseorang bernama Charles. Kemudian, kontribusi selanjutnya adalah untuk memantau CCTV, yang dimana CCTV tersebut terhubung dengan semua orang yang berada di sana. Hingga saat Sarah melihat-lihat sekitar, ia pun bertanya pada Brian, siapa yang sedang mengawasi kita? Namun dengan polosnya, Brian menjawab itu bukan urusan kita, fokuslah ke monitor, kata Brian. Sampai saat Sarah sudah fokus, ia pun melihat ibu-ibu tua yang bernama Eddie yang sedang dalam keadaan sekarat. Lalu Brian yang melihatnya seketika memberi bantuan. Hingga saat Sarah mengunjungi ibu Eddie di kediamannya, ia tak mengira kalau apa yang dilakukannya itu sangat membantu komunitasnya. Dan terlihat Jerry yang ada di sana pun memberikan apresiasi. Kemudian saat orang-orang bertambah banyak yang datang, Sarah pun dikejutkan dengan datangnya Brian dengan ungkapan penyesalan yang sangat dalam. Hingga hal itu pun membuat Sarah bertanya-tanya apa yang bakal terjadi dengan ibu Eddie. Namun tampaknya ibu Eddie pun sudah tahu hal ini. Lalu Sarah yang belum mengerti dijelaskan oleh Brian kalau ibu Eddie sudah tak bisa lagi berkontribusi bagi komunitas. Itu artinya ibu Eddie harus dimatikan dengan sebuah gas hidrogen. Lalu scene berpindah di mana Brian mencoba menceritakan pengalamannya sebelum masuk komunitas, dan secara tidak langsung Brian juga mencoba mencuci otak Sarah dengan kata-katanya. Hingga kemudian Sarah pun mulai membuka hatinya untuk menjadi bagian dari komunitas tersebut. Dan sampailah saat dimana ia akan dibawa untuk diberikan sebuah tanda yang merupakan simbol dari komunitas itu sendiri. Sarah yang masih keheranan seketika melihat tanda yang sama di telinga Brian. Lalu ucapan selamat pun diberikan kepadanya. The community. Singkat cerita, Jerry kemudian menceritakan anggota komunitas mereka yang sudah lama meninggal karena kanker. Tapi rupanya cerita itu mengarah pada Lester yang ternyata akan menjodohkan mereka berdua. Tentu saja Sarah yang mendengar itu kembali merasa aneh.
Dan seperti yang kita duga, Sarah pun mau nggak mau harus mematuhi perintah tersebut, dan akhirnya mereka berdua pun resmi menjadi suami istri tanpa sinamot, tanpa undangan, dan tanpa pesta depan rumah. Kemudian scene berpindah di mana Lester yang kini menjadi suaminya langsung meminta tanda sayang kepada Sarah, namun terlihat di wajahnya ia seperti berat untuk melepaskan sayangnya itu. Hingga saat melangkah menuju kamar itu, datanglah Jerry yang tiba-tiba mengajaknya ke ruang CCTV, dan benar saja itu adalah ayahnya yang entah dari mana ia tahu keberadaannya. Jerry yang saat itu bersamanya langsung menjelaskan untuk membuat ayahnya pergi dan tak kembali. Awalnya Sarah mencoba untuk tak lagi menerima ayahnya karena perbuatannya saat berselingkuh itu. Tapi saat ayahnya menyesali perbuatannya, ia pun kembali luluh. Namun saat dia memeluk ayahnya, ia pun dikejutkan oleh Brian yang siap membunuh ayahnya dari belakang. Dan lantas hal itu pun memaksanya untuk kembali meminta ayahnya untuk pergi. Lalu tak lama setelahnya ayahnya pun pergi dari sana. Kini Sarah mulai mencoba menjadi anggota komunitas yang baik. Ia pun dengan rajin membantu Brian dalam tugasnya memantau CCTV. Dan kebetulan saat itu mereka sedang merekrut anggota baru untuk menghuni apartemen itu. Namun tanpa diduga, temannya yang bernama Lisa malah ikut mendaftar. Singkatnya, ia pun terpilih untuk menghuni apartemen mereka, dan hal yang sama seperti Sarah pun dilakukan. Mulai dari gangguan suara yang direkayasa sampai saat penyekapan untuk Lisa. Tapi ternyata Lisa yang sangat berbeda dengan Sarah, yang mana Lisa lebih agresif sampai-sampai menggigit telinga Brian. Hingga akhirnya Jerry meminta Sarah untuk mencoba membujuknya, tapi tetap saja Lisa yang memiliki jiwa yang agresif itu tetap nggak bisa berada di sana. Hingga saat ia mencoba lari, dengan cepat Jerry melumpuhkannya dan langsung menusuk telinganya. Dan ternyata tusukan itu tidak membuat Jerry puas, hingga saat ia ditusuk kembali, Jerry meminta Sarah untuk memegang obengnya. Tapi di saat yang sama Lisa malah bilang kalau ini adalah hidupmu, dan Sarah yang mendengar itu langsung teringat kebersamaan mereka dulu, dan langsung menusukkan obeng tersebut ke leher Jerry. Alhasil mereka berdua pun lari dari sana. Tapi tak sampai di situ, rupanya Jerry masih hidup dan langsung menembak kepala Lisa dari belakang sampai tewas. Sarah yang mengetahui itu langsung menyerangnya dengan martil di tangannya, lalu menusuk perut Jerry berkali-kali sampai membuatnya benar-benar tewas. Kemudian ia pun bersiap untuk lari dengan membawa kunci dan pistol di tangan Jerry, dan karena suara alarm yang begitu keras membuat penghuni apartemen itu berkumpul, sampai-sampai istri Jerry ikut-ikutan mengepung Sarah. Di sana Sarah sempat-sempatnya mengajak mereka untuk kabur, tapi saat Brian mencoba memujuknya, Sarah tetap saja dengan pendiriannya untuk pergi dari sana dengan menembak Brian. Dan ketika sampai di pintu keluar, ia berhasil ditahan oleh salah satu penghuni. Lalu Lester yang ada di sana juga berhasil mengambil pistol dari tangan Sarah. Tapi bukannya menembak Sarah, ia malah menembak orang yang menghalanginya, dan itu artinya Sarah dibiarkan pergi oleh Lester. Dan sebagai taruhannya, Lester pun menembak dirinya sendiri. Kemudian Sarah pun terus berlari dari sana, dan saat berhenti mengatur napas, ia malah menemukan plakat yang sama di depannya. Dan benar saja itu adalah simbol komunitas mereka. Tak hanya itu, ia pun melihat di sekeliling banyak sekali kamera yang sama saat berada di ruang CCTV. Disinilah terbongkar sudah kalau seluruh komplek itu merupakan mayoritas mereka. Sarah yang menyadari itu malah tertawa seakan-akan tidak percaya pada apa yang telah dilaluinya selama ini. Namun sepertinya ia tetap memilih untuk lari dari sana, dan film pun selesai. Baiklah sobat film, yang mau request boleh ketik di kolom komen ya, dan jangan lupa share video ini ke sahabat dekat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.